Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Ningsi selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan membahas materi selanjutnya, yaitu Business Model Canvas atau bisa kita singkat dengan BMC. Baik, kami dari kelompok 5 ada Nini Safitri dengan NPM 2020-135-00034. Kemudian ada Sumiana dengan NPM 2020-135-00150. Ada Wiriani dengan NPM 2020-135-0014 dan Putri Oktavia dengan NPM 2020-135-00510. Mari sama-sama kita mempelajari mengenai Business Model Canvas. Yang pertama ada pengertian Business Model Canvas. Teman-teman, perlu kita ketahui kata bisnis itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu business. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hooks dan Kapor 2010, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Steinhoff 1993, bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencangkup penggandaan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Sedangkan menurut Osterwalder 2012 mengatakan bahwa Business Model Canvas atau BMC adalah salah satu alat strategi yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah model bisnis dan menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Pengertian Business Model Canvas juga bisa diartikan suatu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Secara sederhananya, Business Model Canvas dapat mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana yang ditampilkan pada satu lembar kanvas atau visualisasi. Business Model Canvas memiliki 9 elemen kunci yang terintegrasi dengan baik di dalamnya, mencangkup analisis strategi secara internal maupun eksternal perusahaan. Jadi, jika kita ingin mendirikan sebuah bisnis atau sudah memiliki bisnis, strategi ini sangat cocok digunakan baik dalam perencanaan bisnis ataupun tahap pengembangan bisnis. Strategi ini bisa digunakan dalam usaha apapun, baik jasa maupun manufaktur. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari Business Model Canvas. Business Model Canvas ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, model bisnis ini memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen di dalam bisnisnya. Hal ini akan menghasilkan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Bila ternyata konsumen lebih memilih produk pesaing dibandingkan dengan produk kita, maka yang perlu kita lakukan adalah memikirkan kembali mengapa mereka melakukan hal tersebut, serta kita perlu memikirkan kembali nilai unggul apa yang harus kita tawarkan. Ya, kemudian yang kedua, bisnis model canvas ini dapat dipakai untuk menguji konsistensi hubungan antar komponennya.
contoh sederhana, misalnya kita akan mendirikan sebuah bisnis restoran yang menawarkan masakan lezat untuk kelas premium dengan harga tinggi pada segmen pasar atas. Nah, hal ini akan berimplikasi terhadap siapa juru masaknya, seberapa terlatih pramusaji melayani dengan tingkat keramahan yang tinggi, varian menu yang berkelas tidak pasaran, serta kemampuan dekorasi ruangan yang memiliki kesan mewah dan megah. Oke, yang ketiga, model bisnis ini juga dapat digunakan untuk menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Sebagai contoh, pada bisnis industri fotografi, ada asumsi yang menyatakan bahwa setiap kali konsumen mengabadikan suatu momen, pasti akan mencetak fotonya. Ternyata asumsi tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena dengan adanya aplikasi dan teknologi dari perangkat ponsel smartphone disertai dengan teknologi imaging atau pengeditan, konsumen lebih memilih menyimpan hasil jepretannya untuk diupload dan di-share ke sosial media seperti di Instagram, di Facebook, atau di jejaring sosial lainnya untuk sebuah kepuasan daripada harus dicetak di sebuah foto studio. Nanti kalau misalnya dicetak di foto studio kan fotonya bisa rusak, bisa sobek, dan lain sebagainya. Kalau misalnya disimpan di HP, insya Allah selama HP-nya nggak hilang, fotonya nggak bakal hilang. Oke, kemudian yang keempat, model bisnis ini juga dapat dipakai untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini tidak ada yang kekal selain perubahan. Begitupun dalam dunia bisnis, pelaku usaha harus merespon perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi. Oleh karena itu, model bisnis senantiasa berubah. Adanya perubahan dalam hal preferensi konsumen, perusahaan merubah proporsi nilainya kepada konsumen. Misalnya, mengubah produk atau menambah dengan dukungan layanan tertentu, maka akan berdampak pada komponen-komponen lainnya dalam model bisnis. Oke, selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan tadi, ada lagi nih manfaat-manfaat dari bisnis model kanvas lainnya, seperti yang pertama, memperjelas fokus bisnis, yang kedua, menjadi panduan untuk arah bisnis, yang ketiga, menentukan pasar sesuai target, yang keempat, memperkecil resiko bisnis gagal, serta yang kelima, sebagai strategi perencanaan dan pengembangan bisnis. Materi selanjutnya yaitu 9 blok. 9 blok dalam bisnis model kanvas atau BMC. Nah, 9 blok bisnis model kanvas terdiri dari 9 poin. Di antaranya yang pertama, customer segment. Nah, customer segment yaitu untuk membangun model bisnis yang efektif, perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan mana yang ingin dilayaninya. Jadi harus difilter nih pelanggan mana yang harus dilayaninya agar efisien waktunya. Gitu. Kedua, yaitu value proposition. Nah, value proposition yaitu kumpulan produk dan layanan yang ditawarkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jadi kita harus ada value dalam bisnis kita. Produk atau layanan apa nih yang kita tawarkan untuk masyarakat atau pelanggan gitu. Yang ketiga yaitu channel. Channel yaitu merupakan wadah untuk menyampaikan produk atau jasa kita kepada pasar atau sasaran yang sudah kita akan tuju gitu. Yang selanjutnya yaitu customer relationship. Nah, di dalam sebuah bisnis itu kita butuh usaha untuk memiliki kejelasan tentang jenis hubungan yang ingin dibangun bersama customer kita atau pelanggan kita nih gitu. Jadi ada komunikasi, pendekatan secara emosional gitu, yang mana nanti customer kita tuh akan menjadi pelanggan setia kita gitu. Nah, yang kelima yaitu revenue stream.
bisnis ini kita tuh butuh namanya kolaborasi dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang akan mendukung usaha kita untuk maju. Nah, kita dalam berbisnis kan mulai dari awal ya. Jadi namanya pebisnis awal kita butuh yang namanya kolaborasi terhadap perusahaan atau orang untuk memajukan bisnis kita gitu. Nah, yang terakhir yaitu cost struktur. Nah, setiap pengusaha nih tentu akan berpikir selalu meminimalisasi biaya operasional untuk menghasilkan efisien dan menghasilkan margin laba yang tinggi. Tetapi hal itu tidak selamanya tepat untuk bisnis yang didorong atas penciptaan nilai jangka panjang. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, saya Sumiana. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan bisnis model kanvas dalam merumuskan ide bisnis. Ada beberapa tahapan penerapan bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada analisa kompetitor. Melakukan analisa terhadap pesaing bisnis itu baik untuk menambah wawasan kita. Kita bisa melihat dari sisi keberhasilan atau juga kegagalan kompetitor sebagai pembelajaran untuk bisnis kita ke depannya. Melalui informasi tersebut, kita bisa tahu celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis dan menjangkau pasar lebih baik daripada kompetitor. Yang kedua, mengurutkan elemen secara sistematis. Urutkan 9 elemen yang sudah diterangkan oleh Kak Putri sebelumnya secara sistematis, supaya kita tahu mana prioritas yang harus kita jalankan. Kita juga bisa menyusun strategi dengan menjangka waktu tertentu, sebab semakin jelas target waktu dan tujuannya, semakin mudah mengukur keberhasilannya. Yang ketiga, ada hubungan tiap elemennya. Ini dapat membantu kita menyusun strategi yang tepat. Setiap elemen dalam bisnis model kanvas harus terhubung dan mendukung satu sama lain. Oke, selanjutnya yang keempat ada fokus pada kondisi saat ini. Kita bisa saja membuat strategi bisnis untuk ke depan. Namun, ada baiknya untuk fokus dalam menyusun strategi dengan kondisi saat ini. Pasalnya, kondisi bisa saja berubah sewaktu-waktu karena berbagai faktor, misalnya perubahan perilaku konsumen atau munculnya kompetitor baru. Maka dari itu, penting untuk fokus menyusun strategi dengan kondisi sekarang agar perhitungan lebih tepat. Yang kelima, ada melakukan review. Setelah selesai menyusun kerangka, pastikan semua elemen saling terhubung dan lakukan pengecekan ulang. Melakukan review membantu kita untuk memeriksa kekurangan dan memperbaikinya jika dirasa kurang tepat. Selanjutnya ada contoh penerapan bisnis model kanvas. Di sini bisa kita lihat ada table atau template bisnis model kanvas. Table atau template ini berisi 9 elemen atau blok bisnis model kanvas yang sudah dijelaskan oleh Kak Putri sebelumnya, di mana ada customer segment, value proposition, channels, customer relationship, key resource, key activities, key partners, ada revenue stream, dan cost structure. Selanjutnya ada contoh bisnis model kanvas ikan bakar Cianjur. Di sini bisa kita lihat mereka memiliki key partners atau kerjasama dengan supplier bahan baku Garuda Indonesia dan Citibank. Dan mereka juga memiliki key activities atau kegiatan utamanya, yaitu menciptakan makanan sehat dan berkualitas, harus mengandung unsur tradisional, memberi pelayanan yang baik kepada konsumen, dan melakukan pemasaran melalui media sosial, website, ataupun koran.
Mereka juga mengisi value proposition atau nilai unggulnya dari segi tempat, itu nyaman, bersih, desain ruangan menarik dengan unsur tradisional, dilengkapi musik khas Sunda, suasana santai dan damai. Dari segi makanannya, mereka mempunyai makanan khas Jawa Barat dan disajikan dengan kondisi segar, bersih, dan halal. Dan nilai unggul dari segi pelayanannya, pelayanan yang baik dari awal konsumen masuk sampai keluar dan dengan sopan, dilakukan dengan sopan. Mereka juga mengisi customer relationship atau hubungan konsumennya itu melalui media sosial. Jadi media sosial ini untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan info promo ataupun event dengan hadiah voucher diskon. Atau media sosial ini untuk memberitahu menu-menu baru yang mereka sajikan. Selanjutnya itu mereka ada channel atau saluran, jadi mereka menanyakan kepada konsumen atas pelayanan dan kualitas makanan yang disajikan. Selanjutnya ada customer segment atau target pasar. Target pasar mereka itu ada ekonomi menengah ke atas dan konsumen dengan berbagai umur dari muda sampai tua. Selanjutnya ada cost structure atau biaya, struktur biaya. Jadi biaya pengeluarannya mereka itu ada biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya bahan baku, biaya perawatan aset yang termasuk bangunan, meja, kursi, dan peralatan